Jam menunjukkan pukul 3:10 dini hari. Kebanyakan orang pada waktu ini masih terbuai dalam mimpi-mimpi mereka. Tapi, di sebuah jalan yang cukup sepi, seorang lelaki sedang sibuk memperbaiki motor yang sepertinya mogok. Hanya saja, sesekali lelaki itu menengok ke arah sebuah bangunan 4 lantai di seberang jalan. Di dinding depan bangunan itu tergantung sebuah papan nama bertuliskan, "Kos Wanita Citra". Tidak lama kemudian, pintu gerbang tempat kos itu terbuka. Sekilas di balik gerbang itu terlihat seorang lelaki parubaya sedang memeluk seorang wanita muda berpakaian piyama. Lelaki itu mengecup kening si wanita muda dengan mesra, lalu keluar dari gerbang. Sejenak kemudian, sebuah mobil taksi online berhenti di depannya. Lelaki itu langsung naik dan taksi itu pergi, tanpa disadari lelaki parubaya itu. Semua kejadian tersebut diperhatikan dan direkam menggunakan kamera tersembunyi oleh lelaki yang sedang memperbaiki motor di seberang jalan. Setelah melihat taksi online itu bergerak menjauh, si lelaki yang sedang memperbaiki motor itu langsung menaiki motornya, menghidupkannya dan langsung bergerak membuntuti taksi online itu. Sekitar 15 menit kemudian, taksi online itu berhenti di sebuah gedung perkantoran yang cukup besar. Setelah penumpangnya turun, taksi itu pun pergi menjauh. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat seorang pengendara motor memperhatikan kejadian itu. Matahari sudah tepat di tengah permukaan bumi, sinarnya yang cerah menerobos jendela sebuah kamar tanpa basa-basi. Sinar matahari itu tepat jatuh di mukaku, mengacaukan tidurku. Dengan malas, aku membuka mata guna melihat jam di HP. Sial, sudah jam 12. Jam 2 aku janji ketemu klien dan bahan laporan semalam belum aku siapkan, gerutuku sambil bergegas bangun dan berjalan cepat ke kamar mandi. Oh iya, aku belum memperkenalkan diri, namaku Wijaya, tapi orang-orang dekatku memanggil aku Ocong. Usiaku sekarang 37 tahun dan jomblo. Aku lulusan Fakultas Hukum di sebuah perguruan tinggi di kota Bandung. Pekerjaanku IP atau investigator pribadi. Ini jenis pekerjaan yang aku ciptakan sendiri, terinspirasi profesi detektif swasta di Eropa atau Amerika yang sering kubaca pada beberapa artikel di internet. Pekerjaan ini sudah kujalani sekitar 2 tahunan. Sebelum aku meniti karir ini, aku pernah bergabung dengan sebuah firma hukum, hanya saja setelah paham dengan seluk-beluk dunia hukum di negeri ini yang carut-marut aku merasa kecewa. Kecewa karena setiap aspek di dunia hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak pengacara melakukan hal-hal yang sangat tidak layak hanya untuk memenangkan kasus kliennya. Padahal fungsi pengacara adalah menempatkan hukum bekerja sesuai aturannya, bukan membuat hukum jadi berpihak kepadanya. Kecewa pada pihak-pihak yang membiarkan masyarakat buta terhadap hukum hanya karena dengan kebutaan itu mereka bisa menarik keuntungan atau menakut-nakuti orang awam. Lalu aku mengundurkan diri. Semalam hingga subuh, aku sedang dalam kerjaan mengawasi seorang lelaki bernama Pak Yudi. Seminggu lalu seorang wanita bernama Ibu Herlina menemuiku dan ia menduga bahwa suaminya punya wanita simpanan dan dia memintaku untuk mengawasi serta mengumpulkan bukti-bukti. Jadi, lelaki yang kelihatan sedang memperbaiki motor di seberang tempat kos Citra tadi subuh itu adalah aku yang sedang menjalankan tugas dari klien. Pukul 1:45 aku sudah duduk minum kopi di sebuah kafe di mana aku janji ketemu Bu Herlina. Sambil menunggu kedatangannya, aku kembali memeriksa hasil pekerjaan. Tidak berapa lama, aku melihat seorang wanita berusia 35 tahunan berwajah cukup menarik menghampiriku. Itu Bu Herlina. Aku pun berdiri menyambutnya. Selamat siang Bu Her. Silahkan duduk, sambutku ramah. Selamat siang Pak Ocong, sudah lama nunggu, jawabnya sambil duduk di depanku.
Tidak begitu lama Bu, gimana, Ibu mau ngopi atau teh? Tanyaku. Gak usah repot Pak, biar saya pesan sendiri, jawab Bu Herlina sambil memanggil seorang pelayan. Gimana Pak, apakah sudah ada hasil yang pasti? Tanya Bu Herlina setelah memesan secangkir kafe latte. Sudah, Ibu mau soft copy atau hard copy? Kalau hard copy saya harus mencetaknya. Kalau cukup soft copy, saya bisa kirim via WA, jawabku. Soft copy saja sudah cukup Pak. Baiklah Bu Her, saya kirim semua datanya via WA, kataku sambil mengeluarkan laptop dari tas. Maaf Bu, izin duduk di sebelah, kataku meminta izin Bu Herlina. Setelah mendapat izin, aku lalu duduk di sebelah Bu Herlina sambil membuka laptop dan menghidupkannya. Lalu aku membuka folder bernama, Tugas Bu Herlina. Setelah terbuka, terlihat beberapa file foto, file audio dan video. Ini Bu, ini foto 3 hari lalu di Cafe C di Lembang jam 2 siang, kataku menerangkan. Di layar laptop terlihat foto seorang lelaki berusia 40-an sedang duduk bersantai bersama seorang gadis berusia 19-an. Wanita itu namanya Ica, dia seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Menurut informasi yang bisa dipercaya, Pak Yudi mengenalnya sudah hampir setahun. Mereka bertemu di tempat Ica kerja, dengan rinci aku mulai memberikan laporan kepada Bu Herlina. Mulai dari foto-foto Pak Yudi kencan di kafe, masuk kamar hotel, hasil penyadapan di kamar hotel, kencan dalam mobil sampai yang terakhir di mana Pak Yudi nginap di tempat kos Ica. Data-data tersebut harus valid dan tersusun dengan rapi. Kevalidan data untuk bukti adalah sesuatu yang mutlak. Seorang investigator tidak bisa menyimpulkan seseorang selingkuh hanya dengan bukti foto orang yang dicurigai masuk hotel atau makan berdua atau berjalan bersama saja, apalagi hanya berdasar informasi lisan dari pihak tertentu. Tapi harus aktual, baik dari kegiatan fisik seperti berpelukan, ciuman atau obrolan yang bisa dikategorikan adanya hubungan intim. Sehabis dari tempat kos itu, Pak Yudi kembali ke kantornya Bu, kataku mengakhiri laporan. Muka Bu Herlina merah padam. Matanya berkaca-kaca seperti mau menangis. Nafasnya tersengal-sengal. Aku pun membiarkan Bu Herlina menenangkan diri terlebih dahulu sambil pindah duduk ke tempat semula. Setelah agak tenang, Bu Herlina meminum kopinya lalu mengambil sebuah amplop dari tasnya. Benar-benar pengkhianat, kemarin dia bilang harus lembur di kantor karena ada laporan proyek yang harus segera diselesaikan, gerutu Bu Herlina sambil menyerahkan amplop itu kepadaku. Aku menerima amplop itu dan mencoba menghibur Bu Herlina. Yang sabar ya Bu, saya turut prihatin. Memang berumah tangga itu ada saja godaannya, kataku. Bu Herlina terlihat sangat terpukul. Beberapa kali ia menarik nafas panjang. Air mata mulai menetes membasahi pipinya. Kalau sudah begini, apa yang harus saya lakukan? Gumam Bu Herlina dengan suara bergetar. Sebaiknya Ibu menenangkan diri dahulu. Memang enggak gampang, tapi Ibu harus tenang sebelum mengambil keputusan. Karena kalau mengambil keputusan dalam keadaan emosi tidak stabil hanya akan merugikan diri sendiri. Sebaiknya Ibu pulang dahulu ke rumah, atau ke tempat keluarga dulu untuk sementara. Ibu bisa curhat dengan keluarga biar beban sedikit berkurang. Hanya saran saya, jangan curhat dengan sembarang orang. Karena kadang-kadang orang lain hanya membuat keadaan semakin keruh, jawabku sedikit panjang lebar. Karena merasa tugasku sudah selesai, maka aku pun bersiap untuk pulang. Setelah beres aku pun berpamitan dengan Bu Herlina. Saya pamit Bu Her, kalau perlu bantuan lagi hubungi aja Bu. Di jalan pulang, aku mampir ke sebuah anjungan guna memasukkan uang hasil pekerjaanku ke dalam tabungan dan hanya menyisakan 100.000 saja di dompet.
Selesai itu, aku langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, aku langsung mengganti pakaian. tidak nyaman dengan pakaian resmi seperti kemeja, celana panjang dan sepatu. Aku lebih nyaman dengan kaos oblong, celana pendek dan sendal jepit. Di rumah, aku tinggal sendirian. Anakku tinggal dengan mantan istriku. Ya, aku ini duda. Sudah hampir 5 tahun aku cerai dengan ibu anakku. Setelah cerai, aku enggak pernah dekat lagi dengan perempuan, bukan karena enggak bisa move on, tapi sejujurnya, sampai seusia ini aku belum mampu memahami perempuan. Jadi, daripada pusing atau nyusahin anak orang, aku memilih sendirian dan lebih fokus untuk membiayai anak-anakku. Perhatian, kereta api tujuan Laut Selatan siap diberangkatkan. Itu suara notifikasi pesan WA dari HP-ku. Begitu aku buka HP, ternyata itu pesan dari Rahmat temanku. Katanya dia mau main ke rumah. Oke, jawabku singkat. Sejam kemudian, sebuah mobil Jeep CJ7 tua masuk ke dalam pekarangan rumah. Terlihat di dalamnya, seorang lelaki seusiaku melambaikan tangan. Itu Rahmat, panggilan akrabnya John. Lalu ia keluar dari mobil, berlari kecil ke sisi lain mobil dan membuka pintu. Seorang perempuan keluar dari pintu. Perempuan itu berbadan agak gemuk, tingginya lumayan, mukanya cukup menarik. Aku pun berdiri menyambut mereka. Halo Wah, lagi santai? Sapa Rahmat. Dewasa ini, di daerah Bandung dan sekitarnya kebanyakan orang seusiaku biasa saling memanggil Mang atau Uwa satu sama lain menandakan keakraban. Entah hal ini dimulai sejak kapan. Santai Wah, baru aja bikin kopi. Ini siapa? Jawabku sekalian menanyakan soal perempuan yang bersama Rahmat. Kenalin, ini Desi Wah, jawab Rahmat sambil cengar-cengir. Halo Des, saya Ocong, sapaku sambil mengulurkan tangan. Halo Mas Ocong, senang kenalan, jawab Desi. Kami pun berjabat tangan. Ayo masuk, ajakku sama Desi. Kami pun berjalan memasuki ruang tamu. Karena sudah akrab, tanpa ditawarin Rahmat langsung ke dapur mengambil minuman di lemari es. Kemudian kembali dan duduk di sebelah Desi. Ini pacar baru John, selidikku sambil bercanda. Desi terlihat malu-malu mendengar pertanyaanku. Hehe, iya dong. Emangnya kamu, duda abadi, jawab Rahmat sedikit bangga. Wah, hebat Wah. Terus yang kemarin kemana, seruku. Mendengar kata-kataku, Rahmat sedikit gelagapan. Sementara Desi melirik tajam ke arahnya. Hah, bercanda, kataku sambil geli melihat John gelagapan. Kami pun mengobrol ngaler ngidul. Rahmat kebanyakan cerita bagaimana ia ketemu dengan Desi, bagaimana ia tertarik dan merasa sayang sama Desi. Pokoknya yang keluar dari mulutnya hanya Desi beginilah Desi begitulah. Desi pun menanggapinya dengan positif. Tapi lama-lama aku jengkel juga. Stop, gatel kuping nih, apa gak ada cerita lain? Mentang-mentang pacar baru, bahasan itu, melulu. Kalau mau pamer jangan di sini, ujarku sambil sedikit melotot. Mendengar kata-kataku Rahmat malah semakin mengangkat kepala merasa bangga. Tapi, akhirnya dia mulai memasang tampang agak serius. Sebenarnya saya sama Desi sengaja ke sini, dia perlu bantuan kamu Wah, jelas Rahmat sambil memberikan kode ke arah Desi supaya Desi bicara langsung. Iya Mas, kata Mas John kalau ada masalah bisa minta bantuan sama Mas Ocong, kata Desi. Oh, masalah apa Des?
kalau masalah pernikahan sih saya gak bisa. Orang saya aja amburadul, kataku sedikit berseloroh. Bukanlah Mas, ini masalah kantor. Kemudian Desi pun menjelaskan dengan gamblang bahwa perusahaannya bergerak di bidang teknologi informasi, membuat aplikasi-aplikasi khusus untuk perusahaan. Aplikasi yang mereka buat terbilang cukup unik dan sudah teruji kualitasnya dan digunakan perusahaan-perusahaan besar selama bertahun-tahun. Hanya saja dalam 3 bulan terakhir mulai muncul masalah dengan aplikasi mereka yang digunakan perusahaan rekanan. Sering ada Data-data penting yang menghilang, kadang sulit dibuka, kadang kehilangan koneksi dan lain-lain. Setelah diperbaiki aplikasi tersebut kembali berjalan lancar, hanya saja seminggu atau 2 minggu kemudian error lagi. Menurut penelitian bagian program, masalahnya tidak berada dalam program tapi kelihatannya ada yang sengaja membuatnya error. Hanya saja, orang yang bertangan jahil itu kalau tidak sangat ahli pasti sangat paham dengan sistem keamanan program. Hal ini terlihat dari jejak digital yang mulus. Ibaratnya pintu yang terkunci dibuka dengan kunci yang tepat. Para bos dan manajer kini saling curiga Mas, mereka menduga pasti ada orang dalam yang melakukan pembobolan. Hanya kami tidak ada petunjuk siapa yang membobol, jelas Desi. Apa ada yang dicurigai Des? Tanyaku. Ada beberapa orang sih Mas, 1 orang programmer, 1 orang dari divisi marketing dan mungkin seorang manajer juga. Hanya saja mereka semua orang lama, dan enggak pernah bermasalah. Karena itu, Direktur Operasional nyuruh Desi buat nyari bantuan eksternal. Aku merenung dalam, masalahnya rumit. Ini perlu perhatian full. Selain itu perlu bantuan orang-orang tertentu. Sulit, memang sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Melihat aku sedang berpikir serius, Rahmat dan Desi terlihat ikut khawatir. Mereka berdua berharap-harap cemas. Beberapa saat kemudian, aku memutuskan kalau pekerjaan ini mau aku ambil. Setidaknya aku perlu 1-2 hari buat koordinasi dulu dengan relasi-relasiku. Masalah seperti ini tidak bisa aku kerjakan sendiri karena ada beberapa hal yang perlu dukungan legalitas untuk dikerjakan. Dengan identitasku hal-hal tersebut susah dikerjakan karena di Indonesia sejauh ini tidak mengenal profesi investigator pribadi. Daripada terlihat sebagai profesi, ini lebih terlihat seperti lelucon. Padahal di negara-negara maju, profesi ini cukup terkenal dan memiliki izin dari pihak berwenang. Sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, sesuai kaidah-kaidah hukum dan dilindungi juga oleh hukum. Indonesia juga sebetulnya perlu profesi seperti ini. Karena banyak orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang perlu bantuan investigator pribadi untuk masalah yang mereka hadapi karena merasa kurang nyaman apabila melibatkan pihak berwenang. Terutama kalau menyangkut masalah pribadi. Mungkin, sejauh ini di kota ini atau bahkan di negara ini hanya akulah investigator pribadi. Begini saja Des. Saya bisa bantu, hanya saja perlu persiapan dulu kurang lebih 2 hari lah. Nanti kalau sudah oke saya pasti kabarin teknisnya. Hanya yang pasti, karena masalahnya rumit dan harus melibatkan banyak orang biayanya pasti agak tinggi, kataku mengambil keputusan. Mendengar jawabanku, Desi dan Rahmat terlihat agak senang. Kayaknya beban di pundak mereka agak berkurang, apalagi Rahmat yang lagi cari muka itu. Gak apa Mas. Nanti Desi bicarain sama atasan di kantor.
Soal biaya kayaknya bisa dinegosiasikan, ujar Desi dengan nada terdengar lega. Setengah jam kemudian, mereka pun pamit pulang. Setelah mengantar mereka ke depan rumah, aku pergi ke ruang kerjaku, ditemani sebungkus rokok dan secangkir kopi hitam. Aku mulai membuat langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan dari Desi. Ruang kerjaku tidak begitu besar, hanya berukuran 3 kali 4 meter saja, dilengkapi satu lemari besi untuk menyimpan berkas-berkas penting, satu rak besar tempat aku menyimpan peralatan-peralatan pengintaian yang aku kumpulkan satu persatu. Alat-alat ini aku beli dari Amerika, kebetulan keponakanku ada yang kuliah di sana, jadi aku meminta dia membelikan. Lalu ada 2 buah meja kerja, 1 unit komputer, papan tulis dan beberapa pernak-pernik. Selama ini tidak seorang pun pernah aku ajak masuk ke ruang kerja. Bukannya pelit, tapi ini menyangkut beberapa rahasia perusahaan. Setiap kejahatan pasti memiliki celahnya masing-masing. Dan yang tersulit adalah menemukan celah tersebut. Berangkat dengan kaidah-kaidah investigasi, yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah, pengumpulan bukti atau fakta, analisa informasi, validasi dan pengembangan teori, rekomendasi atau langkah tindak lanjut. Dengan kode etik ini, setiap masalah bisa dipecahkan walau pada perjalanannya tidak semudah makan seblak jeletot dari warung Bu Eti. Semakin rumit masalah maka semakin banyak usaha yang harus dilalui. Apalagi di dalam dunia investigasi. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, karena hari sebelumnya aku kurang tidur, jadi malam ini aku harus bayar hutang tidur kepada badan ini. Hidup ini penuh kejutan, kita tidak tahu apa yang akan kita temui pada setiap waktu. Untuk itu setidaknya kita harus tetap bugar dalam menjalaninya. Siapa tahu besok ketika jalan-jalan di taman tiba-tiba ada anjing gila mengejar kita, kalau kita enggak bugar pasti abislah betis kita digigit. Atau tiba-tiba kita mesti ngejar janda kembang yang cantik, siapa tahu ya. 2 hari kemudian, sesuai janji sama Desi, aku pun menghubungi Rahmat untuk ngajak ketemuan. Sesuai etika, aku tidak langsung hubungi Desi. Banyak masalah timbul karena kita melupakan etika, so tetaplah beretika. Apa itu etika? Etika adalah, ops, aku bukan dosen, jadi kalau mau tahu soal etika belajar sendiri aja ya guys. Sore hari, Desi dan Rahmat sudah muncul di depan rumahku. Hari ini Desi masih memakai pakaian kerjanya sementara Rahmat memakai baju olahraga. Dari jauh, aku merasa geli melihat mereka. Yang satu tinggi besar, yang satu kurus dan agak pendek. Kalau diibaratkan angka kayak paduan 0 dan koma. Kebayang aja kalau mereka berjodoh, begitu bulan madu kayak apa ya, mungkin kayak ibu-ibu nyusuin anaknya. Setelah dipertimbangkan, kita bisa kerjain Des, kataku sambil menyodorkan minuman dingin. Syukur kalau begitu Mas, terus selanjutnya kita harus gimana? Ujar Desi. Pertama saya perlu semua data karyawan perusahaan mulai dari office boy sampai dirut. Kalau bisa hard copy, lalu data perusahaan rekanan atau konsumen. Itu dulu. Saya mau pelajari dulu informasi dasarnya, bisa kan Des? Bisa Mas, terus apa perlu kontrak kerja, tanya Desi. Tentu saja harus kontrak kerja dahulu, terus bikin juga surat keterangan sementara yang menerangkan bahwa saya adalah staf perusahaan bagian maintenance yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan. Ini penting, supaya lebih memudahkan pekerjaanku. Baik Mas, itu bisa diatur, terus soal biaya gimana? Desi kembali bertanya. Untuk biaya itu ada 2 cara. Pertama harga lepas, di mana pemberi kerja membayar sejumlah tertentu dan terima beres, tentu saja cara bayarnya 50% awal dan sisanya setelah pekerjaan selesai.
Atau on-demand cost, jelas aku kepada Desi. Maksud on-demand cost itu gimana Mas? On-demand cost itu, nanti saya membuat permintaan dana operasional yang disesuaikan kebutuhan lapangan. Misalnya biaya transportasi dan akomodasi, biaya sewa alat-alat yang diperlukan, biaya lobi dan lain-lain. Pengajuan itu nanti bisa diatur untuk operasional beberapa lama, seminggu atau 2 minggu misalnya. On-demand cost itu terus berjalan sampai pekerjaan selesai. Cuma jatuh tempo penyelesaian pekerjaan enggak bisa ditentuin Des karena tergantung kondisi lapangan dan tingkat kesulitan. Bisa aja dalam 2 minggu beres atau bisa juga 2 bulan. Kataku menjelaskan dengan lebih rinci. Desi kelihatannya bisa paham dengan mudah. Cerdas juga nih cewek, tapi kenapa mau-maunya pacaran sama begundal ini, gumamku dalam hati sambil melirik Rahmat yang lagi manggut-manggut kayak kebo kebingungan. Oke kalau begitu Mas, besok Desi bicarain lagi sama atasan. Apa perlu cepet-cepet kontraknya Mas? Kata Desi sedikit bersemangat. Bebas, mau cepet mau santai saya ngikut aja. Cuma harus dipastiin semuanya. Mesti tertutup, jangan ada pihak lain yang tahu, cukup atasan Desi sama Desi aja. Kalau sampai semua tahu bisa-bisa jejak kejahatan dihapus sama si pelaku. Kataku, baik Mas, mudah-mudahan besok siang sudah ada keputusan. Baguslah, BTW gimana kalau kita pesan makan? Hari ini saya males masak jadi gak ada makanan. Mendengar kata-kata makan, kuping Rahmat langsung berdiri. Mulutnya tersenyum lebar dengan tatapan seperti serigala kelaparan. Tuh lihat muka makhluk ini Des kalau denger urusan makan, sindirku kepada Desi. Mungkin Mas John emang belum makan, bela Desi sambil memegang tangan Rahmat. Wah ini korcinsat pula, gerutu aku. Apa korcinsat? Tanya Desi kebingungan. Yaitu kondisimu sekarang, korban cinta sesat. Hari Kamis, jam 8 malam, aku sudah berada di ruang kerja atasan Desi. Hari ini kami akan membahas lebih lanjut soal pekerjaan investigasi. Di ruangan ini hanya ada aku, Desi dan Pak Beni atasan Desi. Setelah 1 jam mempresentasikan pekerjaan, kami pun menandatangani kontrak. Metode pembayarannya pun dengan harga lepas. Tadinya Pak Beni mau membayar penuh, tapi aku menolaknya. Setelah urusan kerja beres, kami pun bersama-sama berangkat ke sebuah rumah makan Sunda guna makan malam. Usai itu, kami berpisah. Keesokan harinya, pukul 10 pagi aku mendapat email dari Desi, isinya adalah data-data semua karyawan dan direksi perusahaan Desi beserta data perusahaan rekanan. Tanpa membuang waktu, aku mulai memeriksa semua data karyawan dengan seksama. Semuanya ada 120 orang dengan berbagai latar belakang. Setelah 2 hari aku baru bisa memilah data-data karyawan menjadi 3 bagian. Bagian hijau buat mereka yang diduga tidak akan terlibat, bagian kuning diduga 40% terlibat dan bagian merah diduga kuat adalah pelaku. Lucunya, di bagian merah berisi nama-nama yang memiliki jabatan manajer ke atas dan 1 orang asisten direktur operasional. Sedang untuk rekanan, melihat kondisi faktual, tidak satu pun yang bisa diduga ada keterlibatan. Tapi walau begitu tetap saja harus dilakukan penyelidikan. Mungkin karena kebiasaan dan insting, aku terus menatap 2 nama yang termasuk kategori merah, nama itu Zaskia dengan jabatan direktur operasional dan asistennya bernama Iwan Koswara. Kecurigaan ini dikarenakan ketika masalah terjadi Iwan baru sebulan menjadi asisten Zaskia. Kemudian,
Pengangkatan Iwan menjadi asisten direksi tidak melalui cara yang semestinya, ia dibawa langsung oleh Zaskia dan hanya melewati interview biasa. Siapa Iwan ini? Gumamku. Setelah aku pertimbangkan akhirnya aku memutuskan untuk memulai penyelidikan dari Zaskia dan Iwan. Logis kan? Masalahnya kenapa setelah bertahun-tahun tidak ada masalah, kenapa tiba-tiba setelah Iwan muncul, masalah juga muncul. Emang mungkin saja tidak berkaitan, tapi asas penyelidikan salah satunya adalah semua orang patut dicurigai. Melihat dari foto, Iwan berusia 33 tahun memiliki paras yang lumayan lah, tinggi badan 170 cm, berat 85 kilo, rambut lurus, bibir tipis dengan mata agak sipit dan bersudut lancip, mirip mata penjahat di film-film kungfu Jet Li, pandangan agak menengadah. Terus terang, secara pribadi aku tidak suka dengan cowok yang penampilannya seperti itu. Itu tipe cowok banyak omong dan manipulatif, sedang ayahku almarhum mengingatkan agar jangan terlalu dekat dengan tipe orang seperti ini. Benar atau tidak, silahkan buktikan sendiri. Tapi walaupun begitu penilaian pribadi tidak boleh mempengaruhi penilaian objektif. Semua harus ada bukti yang faktual, karena sudah mengambil keputusan, aku pun bersiap-siap. Langkah awal, aku hanya membawa kamera aksi khusus yang ditempel di helm dan kamera super HUD khusus yang terkait di tas selendang. Setelah semua siap, aku pun berangkat menuju perusahaan Desi. PT Multi Digital Indotama tempat Desi bekerja, berada di area perkantoran kelas atas. Perusahaan dengan 120 karyawan itu menduduki 3 lantai penuh. Sebuah gedung berlantai 21 bernama sebuah bank pemerintah. Sesampai Di lokasi, seperti biasa aku hanya berhenti di seberangnya, duduk di sebuah tukang kopi kaki 5. Sambil ngopi dan memperhatikan perusahaan tersebut, aku memposisikan kamera di tasku ke arah jalan keluar gedung perkantoran. Jam 4:30, gerbang keluar mulai terlihat kendaraan roda 2 dan 4 yang keluar, rupanya bubaran kantor sudah mulai. Aku makin fokus memperhatikan aktivitas tersebut. Menurut data, Zaskia biasanya menaiki sebuah BMW seri 5 warna hitam dengan plat nomor Z45 KIA dan Iwan Koswara pakai motor X-Max Silver dengan plat nomor D1771 WNK. Sungguh plat nomor yang lebay. Setelah 15 menit menunggu akhirnya mobil BMW itu pun keluar, lalu 10 menit kemudian Iwan dengan motornya keluar. Melihat itu aku langsung bergerak guna mengikuti Iwan. Aksiku membuntuti Iwan hanya berlangsung 30 menitan, yang pada akhirnya aku menyaksikan Iwan memasuki sebuah area apartemen di Bandung Utara. Menurut data yang ada, Iwan memang tinggal di apartemen itu. Setelah mencatat semuanya, aku pun memutuskan untuk pulang. Besok aku akan diam-diam memasang alat pemantau GPS mikro di motor Iwan dan mobil Zaskia. Biar memudahkan pemantauanku juga memasang penyadap di ruangan kerja Zaskia. Kalau pemantauan apartemen Iwan bukan masalah, aku tinggal kerjasama aja dengan security apartemen. Bab 2. Siang ini matahari cerah sekali, udara terasa panas menyengat. Sudah seminggu ini tidak ada hujan, mungkin ini sudah musim kemarau. Dalam beberapa tahun ini cuaca sering tidak jelas, kadang hampir 1 tahun penuh musim hujan, kadang sepanjang tahun kemarau. Dunia sudah banyak berubah dan manusialah yang sebenarnya terus-menerus mendorong perubahan ini.
Dan siang ini aku sedang berada di area parkir perusahaan tempat Desi kerja. Dengan berpakaian seorang teknisi perawatan alat pemadam kebakaran, aku berpura-pura melakukan pemeriksaan instalasi pemadam, padahal aku sedang mencari kesempatan untuk memasang pelacak GPS di kendaraan target, yaitu Iwan dan Zaskia. Tapi entah kenapa terlintas di pikiranku untuk memasang alat pelacak di mobil sekretaris Pak Beni. Sudahlah, aku pasang aja. Anggap iseng-iseng berhadiah, gumamku. Sejam kemudian pemasangan selesai. Sebelum pindah tempat aku cek ulang apakah semuanya berjalan dengan baik. Setelah semuanya oke, aku pun bergerak menuju lantai 15 di mana perusahaan PT Multi Digital Indotama berada. Setibanya di kantor tersebut, aku langsung menghampiri front office. Selamat siang Mbak, saya Dadang, petugas pemeriksa fasilitas gedung, sapaku kepada salah satu staf front office yang berparas manis. Sengaja aku memakai nama Dadang untuk menghindari hal-hal yang enggak diinginkan. Selamat siang Pak Dadang, saya Nia. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Nia dengan ramah sambil memperhatikan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, setelah memperhatikan aku, Nia si petugas front office terus tersenyum-senyum. Anu Mbak, saya ditugaskan untuk memeriksa instalasi pemadam kebakaran, jelasku sambil menyerahkan surat tugas. Tentu saja surat tugas palsu. Aku menghabiskan Rp250.000 untuk mendapat surat tugas ini dari salah satu karyawan pengelolaan gedung. Nia pun menerima surat yang aku serahkan, hanya, entah sengaja atau tidak, tangan Nia sedikit memegang tanganku dan matanya menatapku, bukan melihat surat yang aku berikan. Mbak Nia, bisakah suratnya diperiksa? Tegurku setengah berbisik. Di dalam hati aku agak mengumpat. Ada apa sama cewek ini? Karena merasa ada yang salah, aku coba memeriksa pakaianku. Sialnya, ternyata karena buru-buru memakai pakaian inspeksi aku lupa menutup resleting celana, jadi celana dalamku yang berwarna ungu jelas terlihat menyembul terdorong burung perkutut yang sedang bersarang. Dengan malu, aku menarik resleting mengamankan diri. 2 jam kemudian, semuanya selesai dan aku pun meninggalkan kantor tempat Desi kerja. Tapi aku tidak langsung meninggalkan gedung, kebetulan gedung perkantoran ini memiliki kafe di lantai paling atas, jadi guna uji coba peralatan yang tadi aku pasang aku nongkrong dulu di tempat itu. Setelah memilih tempat duduk di pojok, aku buka laptop lalu mulai menjalankan program pemantauan. Pertama, cek sinyal GPS. Kedua, cek alat sadap di ruangan Zaskia. Syukurlah semuanya berjalan sesuai harapan. Layar monitor memperlihatkan seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang tergerai sedang duduk memeriksa sebuah dokumen. Itu Zaskia yang sedang hanyut dalam pekerjaannya. Kualitas audio dan videonya cukup bagus walau jarak cukup jauh, kira-kira 300 meteran. Sedang GPS yang aku pasang mengirim 3 sinyal posisi di area basement. Gak sia-sia beli mahal-mahal dari Amerika. Setelah semuanya berjalan dengan baik, aku pun berniat untuk meninggalkan gedung perkantoran ini. Tapi kemudian teleponku berbunyi, lalu kulihat layar HP memperlihatkan sebuah nama yaitu Herlina. Ada urusan apa lagi istri malang ini? Gumamku bertanya-tanya, lalu aku terima telepon itu. Selamat siang menjelang sore Bu Her, bagaimana kabarnya? Sapaku berusaha seramah mungkin. Selamat siang Pak, saya baik-baik saja, jawab Bu Herlina. Baguslah kalau begitu, BTW, ada yang bisa saya bantu Bu? Anu Pak,
apa ada hari ini ada waktu? Saya mau minta tolong, jelas Bu Herlina. Mendengar itu, aku berpikir sejenak. Setelah kupertimbangkan, memang hari ini banyak waktu luang. Jadi aku pun membuat janji untuk ketemu Bu Herlina jam 4 sore ini di sebuah kafe di daerah Dago. Pukul 3:40 aku sudah sampai di tempat janjian dengan Bu Herlina. Ketika masuk kafe, mataku berkeliling mencari keberadaannya. Lalu, di pojokan yang agak jauh, seorang wanita melambaikan tangan kepadaku. Itu Bu Herlina, segera aku menghampirinya. Sore Bu, sudah lama, sapaku sambil menjabat tangan Bu Herlina. Baru 10 menitan Pak, silahkan duduk, jawab Bu Herlina. Aku pun duduk di hadapan Bu Herlina. Tak lama kemudian seorang pelayan menghampiri dan menanyakan apa ada yang mau dipesan. Tak perlu basa-basi, aku langsung pesan kopi tubruk, lalu aku bertanya kepada Bu Herlina tentang bantuan yang sebelumnya dia bicarakan. Setelah saya pikir dengan hati-hati, saya mau mengajukan gugatan cerai Pak. Saya rasa itu jalan yang paling baik, kata Bu Herlina dengan mata berkaca-kaca. Mendengar kata-katanya, aku tidak terlalu terkejut. Hal-hal seperti ini sudah beberapa kali aku hadapi, bahkan aku sendiri mengalaminya. Apa Ibu sudah yakin? Apa tidak sebaiknya mencoba untuk diperbaiki Bu? Tanyaku dengan hati-hati. Yakin Pak, saya dan suami sudah 17 tahun berumah tangga. Seingat saya, selama itu saya tidak pernah berhenti untuk berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang baik, istri yang dia inginkan. Saya menyerahkan semua hidup saya buat dia. Saya rasa saya selalu berusaha memahami dan mengikuti keinginannya hingga saya lupa dengan keinginan saya sendiri. Tapi saya senang melakukannya, demi dia dan anak-anak. Dari pagi sampai malam, bahkan kadang sampai pagi lagi saya selalu siaga. Maaf, mungkin kalian para suami selalu bilang bagaimana kalian banting tulang untuk menghidupi keluarga. Tapi kalian lupa, kami para istri tidak jauh lebih lelah dengan kewajiban-kewajiban kami. Mungkin terlihat mudah mengurus rumah ya Pak, cuma nyapu, masak, ngurus anak, nyuci dan lainnya, keluh Bu Herlina. Ia menarik nafas beberapa kali, tarikan nafas yang mencerminkan kegetiran. Lalu ia melanjutkan bicara, mungkin di dunia ini pekerjaan yang paling tidak ada habisnya adalah Pekerjaan rumah tangga. kejenuhan yang timbul karena dari hari ke bulan, dari bulan ke tahun kami para istri harus bergulat dengan hal yang sama. Pada sisi lain, kami juga masih manusia, punya keinginan, punya batas kemampuan, tapi kami kubur semua itu dalam-dalam demi keluarga. Lalu, setelah semua itu kami dikhianati. Itu sakit sekali Pak, sangat sakit, karena bukan saja cinta kami yang dilukai, tapi hidup kami, pengorbanan kami, harga diri kami. Suara Bu Herlina bergetar dibalut isak tangis. Banyak yang bilang kalau melahirkan itu perjuangan antara hidup dan mati, tapi melahirkan itu selain mengantar anak tersayang ke alam dunia tapi juga melahirkan kebahagiaan dan perasaan sempurna sebagai seorang wanita. Sedang pengkhianatan sakitnya lebih dari itu. Lanjut Bu Herlina, lalu ia tertunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya merembes keluar dari sela-sela jarinya. Mendengar semua itu, aku seperti dihantam palu raksasa. Selama ini aku tidak sadar bahwa jalan seorang istri sampai sedalam itu. Sejenak aku melihat kepada ceritaku sendiri, perjalanan rumah tanggaku sendiri.
Andai saja aku tahu kebenaran itu, mungkin rumahku masih berwarna oleh celoteh anak, istri yang ngomel karena aku melupakan sesuatu. Atau omelan istri karena aku terlambat pulang, terlambat menjawab telepon dan lain-lainnya. Tapi, semua sudah terjadi. Memang, segala sesuatu terasa lebih berarti ketika sudah tidak ada dan penyesalan tidak bisa memperbaikinya. Baiklah Bu, kalau Ibu sudah yakin. Sekarang apa yang bisa saya bantu? Hanya sebelumnya mohon Ibu pahami, saya sama sekali tidak menyarankan Ibu untuk bercerai. Karena menyarankan perceraian apalagi mendorong perceraian adalah dosa besar. Jadi saya hanya membantu Ibu menjalankan apa yang sudah Ibu putuskan. Kataku dengan sedikit menjelaskan. Terima kasih Pak, saya paham. Saya perlu Pak Ocong membantu proses perceraian saya, jawab Bu Herlina, terasa olehku keletihan dan kekecewaan yang dalam dari suaranya. Maaf Bu, kalau soal proses perceraian bukan bidang saya, tapi saya bisa rekomendasikan pengacara yang memang bidangnya urusan pengadilan agama. Kalau Ibu mau saya bisa telpon dia sekarang. Kataku. Bu Herlina hanya mengangguk. Kemudian, aku ambil HP-ku dan aku hubungi seorang kawan lama. Seorang pengacara senior di lingkungan pengadilan agama. Setelah berbasa-basi sebentar, guna menjelaskan persoalan yang ada, aku serahkan HP-ku kepada Bu Herlina agar ia berbicara langsung dengan kawanku si pengacara. Malam semakin larut, walau aku sudah mandi, sudah makan malam dan ngopi tapi entah kenapa aku merasa capek dan sepertinya ada perasaan aneh di dalam hatiku. Entah karena pekerjaan hari ini atau entah karena kata-kata Bu Herlina tadi sore. Kubaringkan tubuh yang terasa tidak menentu ini, pandanganku menatap plafon rumah tapi pikiranku melihat lebih jauh daripada itu. Memang dunia ini sangat hiruk-pikuk. Ada wanita disakiti lelaki, ada lelaki disakiti wanita, ada juga yang saling menyakiti. Ada yang salah memilih pasangan hanya karena merasa telah jatuh cinta. Ada yang tertipu rayuan, ada yang begini ada yang begitu. Sungguh hiruk-pikuk. Lalu aku menatap diriku sendiri, sekian lama hidup sendiri. Anak pertamaku sedang menuntut ilmu di negeri orang dibawa oleh tantenya, kakak perempuanku yang paling besar, anak keduaku tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Awalnya anak keduaku ikut aku sampai lulus SD, kemudian ibunya memaksanya untuk ikut. Kadang terasa sepi dan sedikit menyebalkan. Tapi ini jalan yang aku pilih jadi semua konsekuensinya harus aku tanggung. Ya, kita semua bebas untuk memilih apa saja sesuai keinginan. Tapi kita tidak bisa bebas dari konsekuensi atas pilihan tersebut. Dan konsekuensi itu tidak selalu datang langsung setelah kita membuat pilihan, kadang dia datang jauh-jauh hari. Setelahnya, kalau dicermati dengan hati yang jernih dan pemahaman tertentu, apa yang terjadi dengan kehidupan rumah tanggaku sungguh tidaklah aneh. Sejak awal bertemu sampai berpacaran, kita seringkali berpura-pura menjadi orang lain hanya ingin terlihat sempurna. Kita menutupi kelemahan dan kekurangan baik materi, fisik dan lainnya. Pokoknya kita sering berperan menjadi superhero. Lalu ketika kita mulai terikat dan menanggung beberapa beban kecil, jati diri itu muncul ke permukaan dan membuat semua acak-acakan. Jadi kalau punya keberanian, jadilah diri sendiri apa adanya. Kalau sudah cocok, soal kekurangan bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Dalam suatu hubungan, yang paling menyakitkan bukanlah tidak ada beras untuk dimasak,
tapi dikhianati. Tamat, sampai ketemu lagi di Detektif episode Kalong. selanjutnya.